Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penyebaran data. Yang pertama itu jangkauan data tunggal. Nah, di sini sudah ada contoh datanya ya. Nilai rapor siswa SMP adalah, nah ini di bawah ini nilainya ya. Jadi ditanya berapakah jangkauan dari data di atas. Oke, jadi di sini kita akan disuruh mencari jangkauan. Nah, cara mencari rumus atau nilai jangkauan adalah jangkauan sama dengan X max dikurang X min. Oke. Nah, selanjutnya jangkauan sama dengan berarti X max itu yaitu nilai yang tertinggi ya teman-teman. Jadi nilai tinggi 90 ya teman-teman. Berarti 90 dikurang X min. X min itu adalah nilai yang terendah. Jadi nilai terendah itu di data 10. Berarti jangkauan sama dengan 90 dikurang 10. Jadi 80 ya. Oke, jadi jangkauan dari data tersebut adalah 80. Nah, selanjutnya jangkauan data kelompok. Cara menentukannya yaitu, nah di sini sudah ada datanya ya. Baik, sebelum kita masuk ke rumus jangkauan, kita cari dulu XI-nya. Nah, di sini sudah ada frekuensinya yaitu jumlah frekuensi ada 50 ya. Baik, selanjutnya mencari nilai XI. Yaitu dengan rumus TP bawah tambah TP atas bagi 2. Nah, TP bawah ada 40 ya. Jadi 40 kurang 0,5 sama dengan buka kurung. T40 itu jadi 39,5 ditambah TP atas. TP atas 44 ya. Jadi ditambah 0,5 jadi 44,5 buka kurung dibagi 2. Nah, enter. Oke, udah dapat hasilnya yang 42 ya. Baik, selanjutnya kolom kedua. Untuk mencari nilai kolom kedua, kita pakai rumus saja teman-teman. Kita cari dulu panjang intervalnya ya. Nah, untuk mencari panjang interval dengan memakai rumus yaitu sama dengan buka kurung TP atas. Berarti TP atasnya itu 44. Di 44,5 dikurang TP bawah. TP bawahnya 39,5. Oke, setelah itu enter. Nah, udah dapat hasilnya panjang intervalnya teman-teman yaitu 5. Baik, selanjutnya kita cari nilai kolom kedua ya teman-teman. Oke, sama dengan nilai di atas atau hasil di atas ditambah panjang interval, yaitu panjang intervalnya tadi ya teman-teman ada 5 ya. Oke, 5. Nah, enter. Nah, udah dapat hasilnya 47. Lalu kita jumlahkan aja yaitu secara otomatis ya. Nah, oke, udah dapat ya hasilnya. Baik, setelah kita menentukan tabel XI-nya, baru kita bisa mencari nilai jangkauan. Oke, untuk mencari nilai jangkauan dengan rumus itu, baik, kita buat dulu ya teman-teman penyelesaiannya. Oke. Nah, udah. Oke. Nah, kita cari rumus jangkauan ya. Berarti jangkauan sama dengan X max. Jadi X max itu nilai tertinggi ya.
Oke, dikurang dengan X min, itu nilai terendah. Baik, jangkauan sama dengan X mat. X mat itu nilai tertinggi ya. Jadi nilainya kita lihat dari nilai XI tadi ya teman-teman. Oke, X mat dari tabel XI yaitu 72 ya. Oke, 72. Nah, 72 ya. Oke, X matnya 72. 72 dikurang X min, berarti nilai terendah 42. Dikurang 42. Baik, jangkauan sama dengan 72 dikurang 42, yaitu hasilnya 30. Nah, udah dapat hasilnya teman-teman, 30 dari nilai jangkauan data kelompok. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai hamparan dan simpangan kuartil. Oke, di sini sudah ada datanya ya. Baik, ketahui data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Tentukan hamparan dan simpangan kuartil dari data di atas. Baik, sebelum kita menentukan nilai hamparan dan simpangan kuartil, kita urutkan dulu data di atas. Nah, oke, kita urutkan dari yang kecil ke yang besar ya. Oke. Nah, ini kita urutkan ya teman-teman, dari yang kecil ke yang besar ya. Nah, oke, setelah selesai data di atas diurutkan, kita cari Q2-nya terlebih dahulu. Oke, untuk mencari Q2, yaitu tentukan titik tengah. Berarti Q2-nya itu terletak di titik tengah dari beberapa data di atas ya. Oke, titik tengah atau Q2-nya adalah, oke, kita lihat ya, titik tengahnya berada di angka 24 ya. Nah, oke, selanjutnya kita cari Q1-nya. Untuk mencari Q1, oke, kita cari titik tengah di data bagian ini ya teman-teman. Nah, titik tengahnya itu berada di angka 14. Oke, berarti Q1-nya adalah 14 ya. Nah, oke, selanjutnya kita cari Q3-nya. Q3 ada di data yang ini ya. Tengahnya berada di angka 35. Nah, oke. Q1. Oke, Q1 sama dengan yaitu 14. Nah, Q2-nya sama dengan yaitu 24. Oke, Q3-nya yaitu 35. 35 ya. Baik, selanjutnya kita cari hamparannya yaitu. Berarti rumus hamparan yaitu Q3 kurang Q1 ya. Oke, hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1. Oke, hamparan sama dengan, berarti Q3-nya yaitu 35 ya.
Oke, dikurang Q1 ya. Baik, Q1 nya yaitu 14 ya. Nah, 14 ya. Oke, berarti 35 kurang 14. Oke, hamparan sama dengan 35 dikurang 14 itu 21. Nah, oke, udah dapat ya hasil dari hamparannya atau nilai hamparannya. Jadi hamparan data di atas itu 21 ya. Sedangkan untuk mencari simpangan kuartilnya yaitu dengan rumus QD sama dengan berarti dari nilai hamparan, berarti setengah dari nilai hamparan ya. Kalau setengah dari nilai hamparan yaitu 21, berarti dibagi 2 ya. Nah, QD sama dengan 21 dibagi 2 itu 10,5. Nah, udah dapat ya. Jadi simpangan kuartilnya itu 10,5 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai ragam atau variansi data tunggal. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Baik, tentukan ragam atau variansi dari data berikut. Nah, ini datanya ya. Caranya yaitu kita jumlahkan dulu semua datanya, lalu dibagi dengan jumlah data. Baik, kita jumlahkan semua datanya ya. Oke, X bar sama dengan, baik, kita salin semua data di atas ya teman-teman, kita jumlahkan semuanya ya. 14 tambah 10 ditambah 18, oke, ditambah 35, oke, tambah 24 ditambah 15 tambah 28 ditambah 12 dan ditambah 16. Nah, udah selesai ya. Selanjutnya kita bagi dengan total semua data. Berarti total semua data itu ada 9 ya. Jadi kita bagi 9. Oke, kita rapikan dulu ya. Biar mudah untuk dipahami ya. Baik, selanjutnya X bar sama dengan jumlah data itu 172 dibagi dengan 9. Nah, oke, kita rapikan dulu ya. Oke. Baik, selanjutnya X bar sama dengan 172 dibagi dengan 9. Nah, 172 bagi 9 yaitu 19,2. Jadi ragam atau variansinya adalah 19,2 ya. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari nilai atau rumus dari simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku data kelompok. Nah, di sini sudah ada ya datanya ya teman-teman. Oke.
Nah, di sini sudah ada ya rumusnya untuk mencari simpangan rata-rata, ragam dan variansi, dan simpangan baku pada data kelompok. Nah, di sini kita akan mengisi tabel-tabel yang kosong ya. Baik, kita akan mencari rumus atau nilai XI sama dengan TP bawah. Nah, TP 25 ya. Berarti 24,5. Baik, ditambah TP atas. Berarti TP atasnya 29 ya. Baik, jadi 29,5 ya. Karena ditambah 0,5. Maaf ya teman-teman. Kita kasih kurung dulu ya. Oke, kurung. Nah, baru bagi 2, enter. Nah, udah dapat hasilnya ya, 27. Lalu, untuk mencari kolom kedua, kita pakai rumus ya, kita cari panjang intervalnya dulu. Nah, sama dengan TP atas, baik, TP atas 29, berarti 29,5 dikurang TP bawah, 25 ya, berarti 24,5. Nah, enter. Oke, nah panjang intervalnya 5 ya. Baik, selanjutnya kita cari nilai kolom kedua. Dengan rumus sama dengan hasil di atas ditambah panjang interval yaitu 5. Enter. Nah, udah dapat hasilnya 32 ya. Lalu kita blok aja ke bawah ya, secara otomatis akan muncul hasilnya. Nah, nih, udah muncul hasilnya ya. Oke, baik, selanjutnya FI kali XI. Nah, sama dengan FI-nya dikali sama nilai XI, yaitu 27, enter. Nah, udah dapat hasilnya ya, 81. Lalu kita blok aja ke bawah ya teman-teman, akan keluar hasilnya secara otomatis. Nah, udah keluar ya. Lalu kita jumlahkan hasil FI kali XI-nya dengan memakai rumus sum yang ada di sebelah kanan atas ya. Nah, sudah terblok datanya semua, lalu enter. Nah, ini hasilnya ya, 1190. Oke, selanjutnya kita cari nilai X bar-nya dengan rumus sama dengan sigma FI kali XI. Oke, kita lihat di tabel FI kali XI-nya yaitu jumlah FI XI-nya, berarti 1190 dibagi. Oke, dibagi ya dengan sigma FI. Nah, berarti hasil dari atau jumlah FI-nya. Enter. Oke, udah dapat hasilnya ya, yaitu 39,6667. Oke, selanjutnya kita cari nilai XI kurang X bar dengan rumus sama dengan XI 27 dikurang hasil X barnya ya. Oke, enter. Nah, udah dapat hasilnya ya, min 12,6667. Oke, selanjutnya kolom kedua ya, sama dengan XI-nya itu 32 dikurang X bar. Nah, dapat hasilnya ya. Oke, selanjutnya sama dengan XI dikurang dari X bar. Oke, selanjutnya begitu juga selanjutnya ya. Oke. Nah, oke, dikurang nilai X bar. Oke, enter. Sama dengan 47 dikurang nilai X bar. Oke. Nah, selanjutnya begitu juga ya. Sama dengan 52 kurang nilai X bar. Oke, nah enter. Nah, sudah dapat ya hasilnya. Baik. Selanjutnya kita akan mencari diagram mutlak ya. Baik, yang XI kurang X bar ini diagram mutlak ya. Diagram mutlak tuh kita ubah nilainya menjadi positif ya. Berarti dengan rumus sama dengan kurang. Nah, kita blok hasil dari XI kurang X bar nih. Oke. Nah, enter.
Nah, jadi positif ya, 12,6667 ya. Lalu kita blok ke bawah. Oke. Nah, udah terjumlah ya secara otomatis. Lalu kalau yang positifnya tuh sama dengan blok XI kurang X barnya. Nah, udah. Baru kita blok ke bawah. Akan muncul otomatis ya. Oke, tabel selanjutnya sama dengan FI-nya. Berarti FI di blok dikali dengan diagram mutlak ya. Di hasil diagram mutlak yang tabel di sampingnya ya. Di blok. Nah, enter. Nah, oke, keluar otomatis ya. Hasilnya 38. Lalu kita blok aja ke bawah supaya hasilnya otomatis. Nah, oke, udah keluar ya secara otomatis hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dengan memakai rumus sum. Nah, udah terbuat semua data, enter. Nah, udah keluar hasilnya yaitu 221,333. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari simpangan rata-rata ya. Oke, dengan rumus sama dengan, nah, sigma FI kali XI kurang X bar. Nah, berarti hasil dari FI kurang dari yang ini ya, tabel nih, di blok dibagi dengan X sigma FI. Nah, oke, enter. Oke, udah dapat hasilnya ya, 7,37778. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari tabel dari XI kurang X bar kuadrat ya. Dengan rumus sama dengan, nah berarti, nah hasil XI yang ini ya, di blok. Oke, nah untuk kuadratnya kita tekan aja ya teman-teman, kontrol, lalu tekan yang ada di angka 6, tanda yang ada di atas angka 6 ya. Oke, nah tanda kayak gini ya, lalu tekan 2, enter. Nah, udah muncul hasilnya ya, 160,44. Lalu kita blok aja ke bawah. Oke, dah. Baik. Selanjutnya yaitu FI kali dengan XI kurang X bar kuadrat. Dengan rumus sama dengan, nah FI-nya di blok dikali dengan XI kurang X bar kuadrat. Itu yang di samping ya, enter. Nah, udah dapat ya hasilnya. Lalu kita blok aja ke bawah. Oke, nah udah terjumlah secara otomatis ya. Baik, kita hitung total dari FI kali XI kurang X bar kuadrat dengan rumus sum. Nah, oke, enter. Oke, udah muncul ya hasilnya, yaitu 2186,67. Baik, selanjutnya kita akan mencari ragam atau simpangan bakunya. Nah, rumus sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat. Nah, berarti jumlah yang dari FI kali XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Oke, nah enter. Oke, udah dapat ya hasilnya 72,8889. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita cari simpangan bakunya dengan rumus sama dengan SQRT. Nah, buka kurung, lalu kita tekan hasil atau kita blok hasil yang di atas ya, simpangan bakunya, tutup kurung, enter. Nah, udah keluar ya atau muncul hasilnya ya, itu 8,5375. Oke, baik, selesai untuk perhitungan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku data kelompok. Sekian video tentang penyebaran data tunggal dan kelompok dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi. Terima kasih.